Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan membangun nomor klasifikasi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang membangun nomor klasifikasi dengan menambahkan tabel 1, 2, dan 3. Kali ini kita akan membahas terkait membangun nomor klasifikasi dengan menambahkan tabel 4, 6, dan 5. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk tabel 4 ini tentang apa? Yaitu tentang subdivisi dari masing-masing bahasa. Kemudian tabel 5 tentang kelompok etnis dan suku bangsa, dan tabel ke-6 ini tentang bahasa. Nah, untuk tabel 4 ini tentang subdivisi bahasa. Kita akan bahas satu persatu. Mengenai tabel 4 subdivisi bahasa, ini untuk ringkasannya satu tentang sistem tulisan dan fonologi dari bentuk sastra dan bahasa. Nah, tentu setiap tabel-tabel ini memiliki istilah tersendiri-sendiri, sehingga nantinya ini bisa digunakan dalam penambahan pada tabel. Nah, sistem tulisan dan fonologi dari bentuk standar dari bahasa ini yang di dalamnya ada tentang singkatan, akronim, kapitalis, terus ada fonologi. Nanti ada rinci-rinciannya. Jadi satu ini nanti notasi 1 pada tabel 4 subdivisi standar itu ada maksud ada turunannya, subnotasi lagi seperti itu. Kemudian kedua tentang etimologi. Ini dari bentuk standar biasa ya. Yang di dalamnya ada ejaan, terus ada ucapan. Nah, ini di sini. Kemudian yang ketiga tentang kamus dari bentuk standar bahasa. Di sini ada kamus khusus, kamus dua bahasa, terus dan lain-lainnya. Yang notasi 7 tentang bentuk-bentuk buku standar dari bahasa. Kemudian notasi 8 tentang penggunaan standar dari bahasa atau linguistik terapan. Nah, nanti di dalamnya itu terdapat penggunaan umum, penggunaan formal, penggunaan non formal, kata-kata, ejaan, ucapan, arti, itu seperti itu, membaca, pembaca. Nah, ini ada pada notasi 8. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada tabel 4 subdivisi standar. Dalam tabel 400 bahasa dikenal subdivisi standar khusus bahasa yang disebut subdivisi setiap bahasa, subdivision of individual language, yang selanjutnya disebut tabel 4. Nah, notasi ini juga terdapat pada tabel 4 ya, dan hanya dapat ditambahkan pada notasi dasar sesuai bahasa dalam kelas 400. Jika notasi suatu bahasa itu terdiri atas 3 angka dan berakhir dengan angka 0, maka notasi dasarnya hanya 2 angka pertama. Jadi nolnya itu dihapus, seperti halnya bahasa Perancis. Ini bahasa Perancis kan notasi nomor kelasnya adalah 440, maka nolnya harus dihapus, bukan 440 tapi 44 seperti itu. Kemudian dengan bahasa Italia 47 bukan 470, maka ketika subdivisi standar maka notasi dasarnya hanya 2 angka pertama jika belakangnya itu 0. Kemudian ada syaratnya pada tabel 4 ini, yaitu sudah terdaftar dalam bagan tetapi belum lengkap. Nah, dalam bagan sudah ditantumkan notasi yang memberikan bentuk penyajian suatu bangsa, tetapi bahasa belum lengkap. Nah, untuk memperluas notasinya, maka harus diambil rincian yang terdapat dalam tabel 4. Contohnya, written and spoken Code of Standard French. Nah, ini terdaftar dalam bagan. Kemudian
angka 1 pada 441 itu merupakan notasi yang terdaftar dalam tabel 4. Dalam tabel 4 ini. Nih. Nah, maka jika ingin memperluas notasi 441, maka caranya yang pertama adalah written and spoken code of standard friends. Ini kan 4 notasi bagannya adalah 441. Kemudian intonasi tentang intonasi ya ini. Ini dari tabel 4. Dari tabel 4 notasi 1. Ini 1 6. Nah, ketika digabungkan, maka satunya itu harus dihilangkan karena tadi angka 1 adalah notasi yang terdaftar dalam tabel 4. Jadi 441 satunya itu dihilangkan, kemudian ketambahan intonation. Jadi 441.6 ini merupakan intonation of standard friends. Seperti itu. Nah, ini ketika di dalam bagan itu sudah terdaftar akan tetapi belum lengkap karena harus ada penambahan tabel 4 seperti itu. Nah, contohnya pada notasi 4, writing system. Nah, untuk writing system ini kan 11 ya, notasinya 11. Maka ketika ada sistem penulisan bahasa Jerman, writing system kan merupakan sistem penulisan ya, bahasa Jerman kan 43 berapa 431. Nah, ketika ditambahkan 1, maka satunya harus dihilangkan yaitu 431.1. Nah, ini hasil yang salah ya. Ini hasil yang benar seperti itu. Fonologi bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu 431. Nah, ketika ditambahkan ada fonologi bahasa Jerman, maka tabel 4 ini dimasukkan ke ditambah plus bahasa Jerman, maka 431.5 bukan 431.15 seperti itu. Begitu juga di bawahnya sama, yang diambil cuma 2 tok karena tadi penjelasannya angka 1 adalah notasi yang terdaftar dalam tabel 4. Begitu juga ya, sama seperti ini. Itu ya. Kemudian apabila belum terdaftar dalam bagan, maka dalam bagan ini sama sekali belum terdaftar notasi bentuk bahasa. Untuk memperoleh notasi dasar suatu bahasa, maka perlu ditambahkan atau diambil dari tabel 4. Contohnya, tata bahasa Indonesia. Ini kan nomor klasifikasinya adalah 499.2215. Jika dirinci, maka 499.221 ini merupakan bahasa Indonesia dalam tabel ya. Kemudian kelas 400. Nah, dalam tabel ini bahasa Indonesia itu nomor kelasnya adalah 499.221. Kemudian tata bahasa ya, kan ini cari tata bahasa. Tata bahasa ini dalam tabel notasi 5, dalam tabel 4 notasi 5 seperti itu. Ketika digabungkan tata bahasa Indonesia, maka 499.2215 seperti itu. Kenapa kok tidak dihapuskan? Ya karena memang syaratnya memang satu itu bukan bukan seperti ini, bukan terdaftar dalam tabel. Mereka memang belum terdaftar dalam tabel sehingga ya tinggal dimasukkan saja. Jadi notasi. Jadi rumusnya dengan demikian cara penambahan notasi suatu bahasa yang terdapat pada tabel 4 dapat dirumuskan. Rumusnya adalah notasi dasar suatu bahasa ya ditambah notasi bentuk bahasa tabel 4. Jadi notasi dasar bahasa itu nomornya berapa, bahasa itu berapa, seperti itu, 400 berapa. Kemudian ditambah notasi bentuk bahasa yang dari tabel 4 tadi, dari rinciannya tadi, fonologi dan sistem penulisan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu rumus dari tabel penambahan, membangun klasifikasi dengan menambahkan tabel 4. Seperti itu.
Oke, yang kedua, apabila ada kamus dua bahasa, dwibahasa. Jadi, bagi karya berupa kamus dua bahasa dengan satu bahasa entry, maka urutan citasinya adalah dengan mengutamakan bahasa entry itu lebih dulu. Seperti itu. Kemudian baru ditambahkan 3 dari tabel 4. Lalu disusul oleh notasi bahasa sepadannya dari tabel 6. Contohnya, Kamus Bahasa Indonesia Cina. Nah, ketika dirinci 499.221 ini kan bahasa Indonesia ya, kelas 400. Kemudian 3 ini merupakan tabel 4 notasi 3 tentang kamus bahasa. Maka ketika digabungkan adalah bahasa oh ya, ini kan ada Cina lagi, ada bahasa Cina. Kelasnya adalah 951. Ini bahasa padanan dari tabel 6. Bahasa padanan dari tabel 6. Maka ketika digabungkan kamus bahasa Indonesia Cina, maka adalah 499.2213951 seperti itu. Jadi untuk dui bahasa. Nah, kemudian bagi karya berupa kamus dwibahasa dengan dua bahasa entry yang bolak-balik. Nah, kalau tadi satu bahasa entry saja, tapi kalau ini bolak-balik. Nah, maka urutan citasinya itu diutamakan pada bahasa yang lebih berguna bagi masyarakat pemakai itu. Nah, contohnya, Kamus Bahasa Indonesia Cina dan Cina Indonesia untuk perpustakaan di Indonesia, maka yang lebih berguna ialah dengan mengutamakan bahasa Cina. Karena kan tadi ini diutamakan bahasa yang lebih berguna bagi masyarakat. Jadi notasi kelasnya ini 495.1399221. Maka notasi kelas terbentuk dari 495.1 ini merupakan pembahasan tentang bahasa Cina. Nah, bahasa entry yang lebih berguna. Kemudian 3 di sini merupakan kamus bahasa. Jadi tabel 4 notasi 3. Kita lihat tabel 4 notasi 3 tentang kamus bahasa. 992.21 ini merupakan bahasa Indonesia, bahasa padanan dari tabel 6. Nah, untuk bagi karya berupa kamus dwibahasa dengan dua bahasa entry yang bolak-balik, ini rumusnya adalah bahasa entry 3 plus bahasa entry ini plus 3 plus bahasa padanan dari tabel 6. Seperti itu. Tabel 6 kan bahasa, ya kita caranya di bahasa itu. Kita menggunakan tabel 6. Tuh. Kemudian untuk kamus multibahasa. Kamus multibahasa ini kamus banyak ataupun multibahasa di mana kamus tersebut mencakup 3 bahasa atau lebih yang dimasukkan ke dalam kamus polyglot atau polyglot dictionary pada notasi 413 atau 403 yaitu tentang edisi ringkas. Contohnya, kamus Indonesia, Inggris, dan Arab. Ini kan 413 ya. Kamus Jepang, Cina, Rusia, dan Inggris 413. Dimana pokoknya yang satu ini tetap diutamakan. Itu. Jika diinginkan dengan lebih spesifik lagi, dapat ditambahkan pada angka dasar 413 notasi 2 sampai 9 dari tabel 6. Tabel 6 kan tentang bahasa. Maka 413.952 kamus bahasa Jepang, Indonesia, Rusia, dan entry dan definisi dalam bahasa Jepang. Nah, seperti ini untuk kamus multi bahasa. Nah, sekarang tentang tabel 5, tentang ras, etnik, dan kebangsaan. Nah, rincian dari tabel 5, ini keliru. Tentang ras, etnik, dan kebangsaan ya. Ringkasan 1 Indonesia, 2 Inggris, 3 Nordik, 4 Latin modern, 5 Italia, 6 Spanyol atau Portugal, 8 Yunani, 9 lain-lain ras bangsa.
Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada tabel 5, ada kalanya suatu subjek itu perlu dinyatakan aspek ras, etnik, dan kebangsaan tertentu. Contohnya seperti apa? Chinese. Nah, ini 951 pada tabel notasi. Kemudian Filipin 992. Nah, maka pada suatu subjek yang telah ditemukan notasinya, maka harus ditambahkan notasi yang terdapat pada tabel ras, etnik, dan kebangsaan, yaitu tabel 5. Hal ini dapat dilakukan jika dirasa perlu untuk memperluas subjek yang bersangkutan. Nah, apabila ada instruksi, maka dalam bagan terdapat instruksi untuk menambahkan notasi 5, maka dengan kata, pokoknya di dalamnya ketika ada instruksi pasti ada ini, add to base number, titik-titik, notation 3 4 9 from tabel 5. Nah, seperti itu. Pokoknya ada ketika ini, itu tinggal mengikuti saja, kita tinggal menambahkan tabel 5 dari notasi 3 sampai 9. Nah, contohnya Ethnopsychology of Canadians akan mendapatkan notasi 155.841. Jika dirinci, ini 15584 ini merupakan pembahasan tentang etnopsikologi dalam bagan. Terus di bawahnya ada tulisan pasti kalau ada instruksi. Add to base number 15584 notasi 3 9 from tabel 5. Nah, 11 ini Canadians. Nah, ini Canadians. Kemudian ketika digabung etnografi, etnopsikologi of Canadians, ini 155.841 seperti itu. Itu pokoknya kita mengikuti ini add to base number ini. Itu. Kemudian jika tidak ada instruksi, maka dalam bagan tidak terdapat instruksi atau petunjuk untuk menambahkan tabel 5. Jika dirasa perlu untuk memperluas kelas subjek tersebut dengan notasi yang terdapat dalam notasi subjek yang bersangkutan, maka perlu ditambahkan 089, yaitu tentang aspek ras, etnik, dan sebagainya dari tabel 1. Kemudian dicantumkan notasi dari tabel 5. Contoh, karya keramik Art of Bengalis akan mendapatkan notasi 738.0089912444. 738 ini membahas tentang keramik art dalam bagan ya. Kemudian 089 tentang aspek ras, etnik, kebangsaan dari tabel 1. Tabel 1 notasi 0. Nah, kemudian Bengalis ini 9144 ini dari tabel 5. Nah, maka ketika digabungkan ya tinggal ditambahkan aja 738.0899144 seperti itu. Oke. Kemudian tabel 6 tentang bahasa. Nah, di mana tabel bahasa saya keliru ya ini ini tentang bahasa tabel 6. Nah, tabel bahasa yaitu 1 tentang bahasa Eropa. Bahasa ini merupakan rangkumannya. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam tabel 6, pada saat subjek ada kalanya perlu ditambahkan aspek bahasanya. Misalnya Bible dalam bahasa Belanda dan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Cina misal. Dalam hal ini terlebih dahulu harus ditentukan notasi untuk subjek Bible dan Al-Quran. Kemudian ditambahkan dengan notasi bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Cina atau bahasa yang mana yang diambil dari tabel 6 ya bahasa. Yang selanjutnya disebut tabel 6. Nah, ketika ada instruksi, dalam bagan yang terdapat instruksi, pemakaian tabel 6 biasanya diikuti kata add to base number, titik-titik, notasi 3 sampai 9 from tabel 6. Nah, ini istilahnya mengarahkan seperti itu. Contohnya bahan perpustakaan
Bibel dalam bahasa Belanda akan mendapatkan notasi 220.53931 dan jika dirinci adalah sebagai berikut. Bibel dalam bagan ini adalah 220. Kemudian modern version and translation dalam bagan ini 5. Notasi 5. Versi in other language dalam bagan ini versi lain, versi bahasa lain ini dalam bagan itu 53 sampai 59. Add to base number 220 notasi 3 sampai 9 from tabel 6. Nah, maka ketika digabungkan Bibel dalam bahasa Belanda. Bibelnya tadi adalah 220 karena apa? Karena ini merupakan versi modern atau apa istilahnya translation, maka ada penambahan 5. Kemudian bahasa tinggal ditambahkan 39, maka Bibel dalam bahasa Belanda adalah 220.539. Seperti itu ketika ada instruksi. Pokoknya ada instruksi add to base number ini. Nah, kemudian ketika tidak ada instruksi, maka di dalam bagan itu tidak terdapat perintah untuk memakai tabel 6. Jika diperlukan untuk memperluas notasi suatu subjek, maka perlu dilakukan dengan penambahan notasi yang terdapat dalam tabel 6. Misalnya, untuk menyatakan dominannya suatu bahasa dalam suatu wilayah tertentu, maka langkah-langkah yang digunakan pertama adalah perlu menambahkan atau menentukan notasi subjek terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan aspek wilayah 09 dari tabel 1, notasi 9 dari tabel 1. Lalu kemudian ditambahkan notasi 175 yang dari aspek wilayah tempat atau bahasa sangat, yang mana ini sangat dominan diambil dari tabel 2. Setelah itu ditambahkan notasi bahasa yang diambil dari tabel 6. Maka contohnya seperti ini. Bibel di wilayah bahasa Spanyol misal. Bibel ini adalah 220. Kemudian ini merupakan versi modern atau translation terjemahan. Terus aspek wilayah ini dari tabel 1. Nah, aspek wilayah di mana suatu bahasa tertentu sangat dominan. Ini 175. Nah, kemudian bahasa Spanyol ini 61. Ketika ditambahkan, ini tinggal ditambahkan saja Bibel di wilayah berbahasa Spanyol karena ini menunjukkan wilayah ya. Maka 220.5 ini merupakan translation atau versi modern. Titik 509. 5-nya modern version translation. 09 itu aspek wilayah. 175 ini aspek wilayah di mana suatu bahasa tertentu sangat dominan wilayah. Kemudian 61 bahasa Spanyol, maka tinggal ditambahkan 6. Satunya bisa dihilangkan, bisa dipasang seperti itu. Nah, ini contoh dari tabel 6. Mungkin itu saja penjelasan terkait membangun nomor klasifikasi dengan menambahkan tabel 4, 5, dan 6. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.